Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami tentang kasih-Mu. Bukan seperti kasih yang diajarkan dunia ini, kasih yang bersyarat, tetapi kasih Allah, kasih yang sejati. Tolong kami ya Tuhan, ketika hari ini kami belajar tentang kasih, di sana juga kami bisa mengenal Allah yang adalah kasih. Ini doa kami, berkati hamba-Mu sebagai penyampai firman dan kami yang hadir mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur di awal Oktober ini kembali kita belajar tentang ajaran Tuhan Yesus ya, yang bulan lalu dalam satu rangkaian dan kali ini juga yang kedua ya, bersambung dalam satu rangkaian. Nah, kalau yang lalu itu bicara tentang apa yang jangan gitu ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, yaitu termasuk tentang kasih. Apa itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, mari kita membaca Alkitab kita Saudara ya. Dan bersyukur kalau Lembaga Alkitab Indonesia telah menerbitkan tahun 2023 ini TB2 atau terjemahan baru 2 yang merupakan revisi, Saudara ya. Revisi bukan berarti mengganti, tetapi memperbaiki kosakata, memperbaiki tata bahasa, memperbaiki istilah-istilah yang sudah ketinggalan, Saudara ya, sehingga kita lebih mudah membaca dan mengerti Alkitab itu. Kita bersyukur untuk tim yang sudah menerjemahkannya dan disebut sebagai TB2. Nah, Saudara bisa memperhatikan Alkitab Saudara yang lama juga tetap sama, Saudara ya. Tapi saya akan membaca dari yang TB kedua. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai dan juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saudara, waktu kita membaca ayat-ayat ini, Saudara ya, kita akan menemukan banyak enggak orang yang seperti ini di dalam dunia? Banyak atau sedikit, Saudara ya? Yang kalau ditampar pipi kiri tidak membalas kasih pipi kanan. Yang kalau dijahatin tidak membalas yang kejahatan itu, tapi malah berbuat baik. Yang diadukan mau diambil bajunya, malah bukan hanya baju, dikasih jubahnya. Yang diminta dipaksa, Saudara, bukan karena keinginannya untuk berjalan 1 mil, dia malah berjalan 2 mil. Bukan dengan jengkel, Saudara, tapi dengan sukacita. Yang bukan hanya mengasihi sahabatnya, tapi juga mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Maka Saudara, kita akan melihat kayaknya sangat jarang orang seperti ini. Bahkan kalau ada orang seperti ini, kayaknya ini tidak wajar ini gitu ya. Ini sebuah keanehan yang terjadi. Kenapa Saudara?
Karena dunia ini mengajarkan kita berbeda. Bahkan dunia ini seringkali saudara menganggap sebuah kesalahan itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Bukankah ini kita temuin saudara dalam hidup sehari-hari kita saudara? Banyak hal-hal yang kita tahu itu salah, tapi dunia anggap enggak apa-apalah itu ya, itu wajar sekali terjadi. Contohnya saudara, berbohong, berdusta untuk kebaikan gitu. Saya rasa kita semua tahu bahwa berbohong itu dosa, berbohong itu salah. Tetapi dunia ini mengajarkan sebaliknya saudara ya. Itu wajar kalau kita berbohong asal untuk kebaikan orang gitu ya. Untuk menolong orang lain bolehlah kita bohong. Sehingga saudara tidak heran banyak orang berdusta, sudah banyak orang berbohong dengan alasan untuk kebaikan. Atau saudara misalnya menyogok, menyuap gitu ya. Entah pejabat, entah orang lain supaya urusannya dilancarkan. Saya rasa kita semua tahu bahwa itu salah. Tetapi dunia ini mengatakan wajarlah hal itu terjadi ya. Itu umum, itu sesuatu yang wajar. Dan akhirnya karena terlalu sering itu terjadi saudara, dianggap tidak apa-apa. Dan itu sebuah kewajaran. Padahal kita tahu itu salah. Korupsi saudara ya, kita dengar berita. Banyak sekali korupsi. Saking banyaknya dianggap itu sebuah ya wajarlah itu terjadi gitu saudara. Karena terlalu seringnya kita melihat hal yang tidak wajar itu lama-lama menjadi wajar saudara. Membeli atau menggunakan barang ilegal saudara ya. Maksudnya tentu mungkin tidak ada pajaknya dan lain sebagainya. Saya rasa kita pun tahu itu salah saudara. Tetapi sesuatu yang salah, yang tidak wajar seharusnya dilakukan, ini menjadi wajar karena banyak orang yang melakukannya. Atau saudara membeli misalnya atau menggunakan barang tiruan, palsu, bajakan saudara ya. Wah ini sudah dianggap wajar. Tidak mungkinlah kita menghindari dalam dunia ini. Saudara, orang masalahnya bukan karena tidak tahu itu salah, tetapi karena sering kali melihat itu terjadi dan banyak orang melakukan, dianggap ini sebuah kewajaran. Pergaulan bebas, saudara ya, perceraian. Begitu banyaknya di sekitar kita menyuguhkan pergaulan bebas. Sehingga hubungan seksual di luar pernikahan itu kemudian bukan lagi dipandang sebagai kesalahan yang mengerikan. Dianggap orang tahu itu salah, tapi ketika itu terjadi wajarlah itu terjadi. Karena terlalu sering, terlalu banyak kita jumpai. Perceraian juga demikian saudara. Bukannya orang Kristen tidak tahu bahwa itu salah, tetapi karena itu sering kali terjadi, maka dianggap wah umum sudah orang Kristen termasuk ya bercerai. Nah saudara, segala yang tadinya tidak wajar, dunia ini mulai mengajarkan kepada kita, itu wajar, itu tidak apa-apa dilakukan. Dan kita mulai terbiasa melakukannya, tanpa lagi ada rasa bersalah. Bahkan saudara kalau kita nonton ya sekarang di bioskop, di TV, Netflix, Disney, kalau kita nggak hati-hati saudara ya, kita disuguhkan pergaulan bebas, perceraian, yang tampaknya itu sebagai hal yang biasa. Bahkan hati-hati sekarang saudara ya, film-film, kalau nggak mau dibilang seluruhnya, sebagian film Disney mungkin ya, sudah mengajarkan bagaimana hubungan sesama jenis itu bukan lagi ketidakwajaran, kewajaran. Ketika gay pria menyukai seorang pria dan wanita menyukai wanita, ini mulai dianggap sebagai sebuah kewajaran. LGBT saudara ya, kita dulu tahu hanya LGBT, lesbi, wanita yang menyukai secara seksual wanita lain, gay yang menyukai secara seksual pria dengan pria, biseksual saudara ya, dia bebas, bisa jadi cowok, bisa jadi cewek. Dia anggap dirinya itu punya dua seksual, saudara. Transgender yang kemudian mengoperasi dirinya berbeda dengan jenis kelamin ketika dia lahir. Saudara, ini dulu dianggap tidak wajar. Lama-kelamaan dianggap sebagai sebuah umum, wajar, biasa gitu ya. Bahkan kalangan psikologi juga pernah ada sebagian saudara ya, tentu yang bukan Kristen yang menyatakan ini bukan lagi sebuah kesalahan, tapi ini adalah sebuah perbedaan.
Atau bahkan kita yang tidak menghargainya melanggar hak asasi. Tapi bahkan sekarang saudara bukan hanya LGBT, sekarang sudah ada plus, ada tambahan Q ya, Queera atau Queen gitu saudara ya, yang bahkan beberapa itu mengatakan dia belum menemukan gendernya. Hari ini dia pria ya, tapi nggak tahu nanti dia mau jadi pria atau wanita saudara. Nah ini digolongkan kepada jenis yang lain saudara. Ada yang berubah-ubah. Hari ini dia gay gitu ya. Nanti berapa tahun dia normal, berapa tahun lagi dia bisa jadi yang lain gitu. Berubah-ubah gendernya. Dan ini mulai dianggap sebagai sebuah kewajaran di dunia ini saudara. Kalau orang bahkan tidak suka dengan itu dianggap tidak wajar, Anda melanggar hak asasi manusia. Saudara, ini ajaran dunia saudara. Seharusnya sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak wajar mulai menjadi wajar saudara. Dan kita berhati-hati saudara. Ekspresi gender sekarang juga saudara ya. Ekspresi gender ini maksudnya dia seorang pria tulen, tapi dia mengekspresikan dirinya sebagai wanita. Entah omongannya, entah pakaiannya, entah gayanya saudara ya. Mengekspresikan dirinya sehingga orang melihatnya dia sebagai wanita. Atau sebaliknya wanita, tapi mengekspresikan dirinya sebagai pria. Dulu ini dianggap tidak wajar saudara ya. Atau mungkin itu hanya terjadi di drama, film gitu. Tapi ke belakang sudah semakin ke sini itu dianggap oh ini wajar gitu ya. Itu enggak apa-apa. Saudara, bukan orang tidak tahu ini salah saudara, tapi kita pelan-pelan didoktrin oleh dunia, oleh televisi, oleh film, oleh lingkungan kita, apalagi yang kehidupannya jauh dari Tuhan atau yang datang ke gereja hanya sekedar datang bukan mau belajar sungguh-sungguh, maka mulai dididik oleh dunia ini dan menganggap yang salah itu sebuah kewajaran. Saudara bisa tambahkan list ini saudara ya, di mana dosa-dosa itu mulai dianggap wajar oleh dunia ini dan dianggap tidak apa-apa. Saudara, teks yang kita baca tadi saudara, Tuhan Yesus juga melihat hal ini. Banyak hal-hal yang salah dianggap wajar pada masa Tuhan Yesus. Bahkan bukan hanya dianggap wajar saudara, mulai ada ahli Taurat, orang Farisi yang mengambil dasar Alkitab mengatakan bahwa Tuhan saja mengizinkan loh, boleh. Di mana Tuhan melarang? Tidak ada. Jadi itu boleh. Tuhan malah mengizinkan, dikasih ayat-ayat Alkitab. Saya cukup terkejut ketika ada seorang Indonesia, saudara ya, saya tidak sebut namanya, dia posting di Instagram. Dan kemudian dia memposting foto-fotonya yang berciuman pria dengan pria, saudara ya, menggandeng, dan dia berharap Indonesia bisa segera melegalkan pernikahan pria dengan pria. Lalu di bawahnya dia tulis ayat-ayat Alkitab, saudara ya, bagaimana dia pakai dasar Daud dan Yonatan, dan murka Tuhan itu turun sebenarnya bukan karena hubungan pria dengan pria, tapi ada hubungan pria dengan pria yang tidak diresmikan. Jadi malah dia bilang ya, kalau gereja tidak mau memberkati itu malah seperti Sodom dan Gomora itu dihukum. Tapi kalau diberkati malah aman. Duh, maksudnya gimana saudara ya? Diputar balikan. Nah ini yang Tuhan Yesus lihat saudara, banyak ajaran-ajaran bahkan yang diajarkan oleh hamba Tuhan, yang mana hal itu sebenarnya sebuah kesalahan, tapi diajarkan berbeda lalu dianggap wajar. Nah dari banyaknya ajaran yang sudah kita lihat bulan lalu saudara, hari ini kita secara khusus membahas tentang kasih yang diajarkan secara berbeda oleh ahli Taurat dan orang Farisi saudara. Yang pertama saudara ya, tentang pembalasan yang setimpal terhadap kejahatan. Saudara, Matius 5 ayat 38 berbunyi demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Sebenarnya kata firman ini juga saudara ya menggunakan kata itu yang sebenarnya yang diajarkan atau yang dikatakan. Jadi yang dimaksud dengan yang difirmankan ini bukan kamu mendengar Tuhan berbicara ya melalui Alkitab misalnya ya, atau melalui langsung bisa juga Tuhan berbicara. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Maksudnya itu bukan begitu saudara di sini. Tapi Tuhan Yesus sedang mengatakan kamu telah mendengar yang difirmankan atau yang dikatakan, yang diajarkan oleh ahli Taurat tentang firman itu. Jadi Tuhan Yesus sedang mengkritik
ajaran ahli Taurat dan orang Farisi tentang firman. Nah, firman yang mana, saudara? Yaitu mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saudara, apa bedanya pengajaran ahli Taurat itu dengan firman Tuhan yang dimaksud itu sendiri ternyata berlawanan, saudara. Apa yang umumnya diajarkan oleh ahli Taurat pada waktu itu bahwa kita itu berhak menuntut balas sebuah tindak kejahatan sesuai dengan kerugian yang kita alami. Nah, ini namanya prinsip keadilan, saudara. Dari mana mereka mengutip ajarannya? Dari Keluaran, ada Ulangan, ada Imamat. Nah, ini saling melengkapi, saudara ya. Tapi saya ambil coba yang paling lengkap, nah nanti dilengkapi juga dengan ayat yang lainnya. Bahkan saudara, Tuhan Yesus ini hanya mengutip sedikit sebenarnya. Di Keluaran itu lebih lengkap. Keluaran 21 ayat 22 sampai 25 menyebutkan begini ya. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Lecur, saudara ya. Lecur itu luka yang melepuh. Biasa kalau kena knalpot atau luka bakar, saudara. Lecur ganti lecur. Luka ganti luka, bengkak ganti bengkak, saudara. Ini diartikan bahwa, saudara, kalau kita ditonjok orang bengkak, maka orang tersebut harus ditonjok juga supaya bengkaknya sama, saudara. Kalau kakinya patah, maka orang tersebut harus dipatahin juga kakinya. Kalau giginya copot karena dipukul, maka orang yang memukul itu harus juga copot giginya karena dipukul. Bahkan, saudara, Imamat 24 menambahkan, patah ganti patah, cedera ganti cedera, cacat ganti cacat. Nah, saudara, waktu mendengar ayat ini, apa yang salah dengan ahli Taurat dan orang Farisi? Betul aja kan, gitu ya. Mereka mengajarkan sesuai loh dengan ayat firman Tuhan. Dan Tuhan waktu ngomong ini, saudara, kepada Musa, Tuhan bukan ngomong, habis ngomong gitu ya, entar lu, maksud saya bukan itu ya. Maksudnya mata ganti mata itu bukan beneran. Ini simbol, bukan, saudara. Tuhan ngomong itu serius, saudara, dan itu benar, saudara. Dan tidak bisa direvisi, saudara ya. Dalam arti ya memang itu Tuhan memaksudkan seperti itu. Namun perbedaannya adalah ini, saudara. Yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi, saudara. Mereka menyembunyikan konteksnya. Apa, saudara, konteksnya? Menarik, saudara. Konteks ayat ini dalam Perjanjian Lama adalah untuk para imam dan para hakim. Saudara baca Ulangan 19 ayat 18 sampai 21. Di sana supaya para imam dan hakim itu bisa memutus dengan bijaksana, seadil-adilnya. Saudara, menghukum orang itu tidak boleh melebihi perbuatannya. Kita mungkin lihat hari ini beberapa prinsip itu dilanggar ya. Nyuri ayam hukumannya 10 tahun misalnya. Nyuri uang negara hukumannya lebih kecil. Nah, ini prinsip yang dilanggar, tidak setimpal dengan perbuatannya. Nah, konteks ini sebenarnya untuk menolong para hakim. Kalau menerapkan hukuman itu harus setimpal, setara. Kalau dia merugikan segini, ya dia harus mengembalikan kerugian itu segitu juga. Sehingga ada batasannya, ada unsur keadilan di sana. Dan saudara, ini sesuai dengan Perjanjian Baru ketika Tuhan katakan, Paulus tuliskan dalam Roma 13 ayat 3-4. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, maksudnya pengadilan, pemerintah. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara, ini untuk mereka yang dipercaya Tuhan memegang pedang, yang dipercaya Tuhan sebagai hakim, pengadilan, pemerintah, saudara. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi itu terapkan langsung ke masyarakat. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Orang main hakim sendiri, saudara. Orang menjadi hakim jalanan. Ketika dia dilukai, dia mau melukai orang lain. Ketika dia dirugikan, dia mau merugikan orang lain. Padahal ini, saudaranya, adalah hak daripada mereka para penegak hukum. Dari para mereka yang dipercaya Tuhan untuk menegakkan keadilan. Tujuannya, saudara, adalah agar keadilan ditegakkan oleh mereka yang berhak penegak hukum. Tapi apa, saudara, yang terjadi? Ini ditutupi sengaja. Supaya apa? Orang punya alasan untuk membalas dendam terhadap apa yang dialami oleh
mereka. Saudara, kesalahan ahli Taurat dan orang Farisi bukan hanya itu, saudara. Tapi mereka pun tidak memahami maksud daripada tujuan ini. Tujuan hukum ini diberikan. Saudara, Ulangan 19 ayat 20 di sana disebutkan bahwa maka mereka akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat itu seperti itu di tengah-tengahmu. Maksudnya, saudara, Tuhan menyampaikan hukum ini agar disampaikan ke bangsa Israel supaya mereka itu tidak berbuat jahat. Supaya waktu mereka mendengar ada hukum, mereka itu tidak melakukan kejahatan. Karena mereka tahu kalau mereka tidak mau matanya bengkak, maka jangan bikin bengkak mata orang. Karena hukum katakan bengkak ganti bengkak. Kalau mereka tidak mau giginya tanggal karena dipukul orang, maka jangan menanggalkan gigi orang lain dengan memukulnya. Ini maksudnya hukum ini, saudara, ditulis dengan jelas di dalam Ulangan. Supaya mereka itu mendengar hukum itu dan takut melakukannya. Karena ada pembalasan atau ada hukuman di balik, ada konsekuensi di balik perbuatan mereka. Kalau mereka tidak mau kakinya dipatahkan, jangan matahkan kaki orang lain. Maksudnya itu, saudara. Tetapi apa, saudara? Ahli Taurat dan orang Farisi membungkusnya itu, saudara, sehingga membuatnya terbalik. Sehingga bukannya membuat orang takut untuk apa, saudara ya? Takut untuk melakukan kejahatan, tapi justru mendorong orang melakukan kejahatan karena ditafsirkan ulang secara keliru. Sehingga apa, saudara? Ketika seseorang itu melakukan kejahatan, maka mereka katakan, kamu berhak balas juga setimpal dengan kejahatan. Padahal yang dimaksudkan, saudara, supaya kejahatan itu berhenti. Mereka takut berbuat jahat. Tetapi yang terjadi adalah justru mereka mendorong saling balas, saling berbuat jahat, dan tidak menyerahkan kepada penegak hukum. Tetapi mereka sendiri ketika mereka dijahatin, mereka didorong untuk balas berbuat jahat, balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, saudara, inilah yang Tuhan Yesus tegur pada mereka. Kamu telah mendengarkan yang diajarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka kutip firman, bukan firmannya yang salah, tetapi bagaimana mereka mengartikan ayat itu. Mereka bukannya mengajarkan tentang kasih, mereka malah mengajarkan tentang kejahatan. Mereka bukannya mengajarkan supaya orang tidak berbuat jahat kepada sesamanya, takut berbuat jahat karena ada konsekuensinya. Tapi mereka malah mengajarkan kalau kamu dijahati, balas lagi dengan kejahatan. Sehingga semakin banyaklah kejahatan di muka bumi. Saudara, namun pada waktu itu ahli Taurat, orang Farisi terus mengajarkan ini. Sehingga terjadilah sebuah kewajaran ajaran. Sehingga yang terjadi adalah mereka ketika dijahati balas dengan kejahatan. Dan mereka katakan itu Tuhan yang suruh. Itu adalah ajarannya. Nah, saudara, sesuatu yang salah perlahan-lahan terus dilakukan menjadi sebuah kewajaran. Dan bahkan mungkin sampai hari ini, saudara, banyak orang Kristen yang terikut ajaran ini. Balas kejahatan setimpal dengan kejahatannya. Nah, saudara, lalu apa yang terjadi sebaliknya? Yang seharusnya wajar, yang seharusnya benar, tetapi justru dianggap tidak wajar. Yang tadi saya bilang pertama, saudara ya, ayat-ayat ini. Ketika ada orang yang ditampar berbuat jahat kepadamu, lalu kemudian menampar pipimu, diberikan lagi pipi satunya. Ini dianggap gak wajar. Padahal inilah seharusnya kebenaran. Inilah seharusnya yang wajar. Ketika ada orang yang mengadukan engkau dan pengen bajumu. Ini sebenarnya bicara tentang tuntutan, saudara ya. Orang yang menuntut di pengadilan terhadap harta kita. Padahal itu adalah hak kita. Nah, kebetulan ini dikasih contoh, dituntut itu bajunya, saudara. Tuhan Yesus bilang, kasihkan aja bajumu. Bahkan bukan hanya baju, kasih juga jubahmu sekalian. Atau siapapun yang memaksa engkau, artinya dia punya kuasa untuk memaksa kita bekerja. Berjalan ini, saudara, kalau di BIMK bicara tentang mengangkat beban sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi saudara, bukan dengan apa dia, saudara ya, ketika dituntut sesuatu, dia kerjakan itu bahkan melebihi tuntutannya. Jika ada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak permintaannya.
Atau janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Berilah kepada orang yang mau meminta kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kalau ada yang mau minta kasih gitu ya. Kalau ada yang mau minjam jangan tolak. Nah tentu ayat-ayat ini juga berbahaya saudara kalau ditafsirkan di luar konteks. Seperti yang pertama tadi. Sehingga orang bisa mengatakan, oh berarti kita diajari nih. Kalau kita ditampar pipi kiri, kita panggil orangnya. Masih kurang satu, masih ada pipi kanan gitu. Tentu maksudnya bukan itu saudara. Atau ketika ada orang datang kepada kita dan menuntut, serahkan bajumu. Kita bilang, tar ya masih ada jubah nih. Atau serahkan motormu, ntar nih saya masih ada mobil gitu ya, kasih yang lebih besar. Tentu bukan itu maksudnya saudara. Atau siapapun yang menuntut kita untuk bekerja misalnya, disuruh dari jam 8 sampai jam 5, kita pulangnya malah jam 10 malam gitu ya. Tentu maksudnya bukan gini saudara ya. Atau orang yang meminta kepadamu, atau jangan menolak orang yang mau pinjam daripadamu. Sekarang lagi viral kalimat ya, demi silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu 100 gitu ya. Sekarang naik 500 saudara ya, karena 100 kekecilan. Jadi kalau pakai ayat ini tidak boleh nolak, kasih gitu pinjaman. Tentu maksudnya tidak begitu saudara. Saudara, apa yang mau diajarkan Tuhan Yesus di sini adalah tentang kasih. Kasih itu tidak membalas apa yang jahat dengan apa yang jahat. Kasih itu membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu berarti apa saudara? Mengharapkan orang tersebut berubah. Mengharapkan orang tersebut itu bertobat. Inilah saudara yang Tuhan Yesus mau ajarkan. Bukan asal seperti ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Tuhan Yesus mau ajarkan kalau engkau dijahati dan engkau dipukul, maka jangan balas juga dengan pukulan. Balaslah itu dengan kebaikan. Kalau itu misalnya bisa menenangkan hatinya saudara ya, membuat dia stop kejahatan dengan menampar lagi pipi yang satunya, ya kasihkan itu, maksud Tuhan begitu saudara. Tapi bukan nantangin saudara ya. Kalau kita lagi orang marah, kita dipukul, terus bilang, nih belum satu lagi gitu ya. Ya tambah kita dipukul bolak-balik saudara. Tapi yang dimaksud di sini adalah Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa kasih itu adalah tidak membalas kejahatan sama dengan kejahatan lagi. Karena kasih itu saudara mengampuni, kasih itu memaafkan saudara ya. Kasih itu mengharapkan pertobatan, kasih itu mengharapkan kebaikan bagi orang lain. Nah saudara, ini yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ingin kejahatan itu dibalas kejahatan sehingga kejahatan itu tidak pernah berhenti saudara. Terjadi pembalasan dendam. Saya ingat kasus besar yang terjadi misalnya saudara ya, di Kalimantan Barat, pembunuhan. Waktu saya baca kisahnya itu saudara, dimulai dari si A berbuat jahat kepada si B, mati gitu ya. Si B marah, balas bunuh juga, mati. Lama-lama apa? Balas-balasan dari yang kecil tadinya hanya melibatkan 2 orang, 2 keluarga, lalu 2 kota saudara, maksudnya kota desa saudara, lalu kemudian 2 suku, maka korbannya semakin besar. Diawali saudara apa? Dari ketika kejahatan itu dibalas dengan kejahatan. Saudara, Tuhan Yesus tidak menginginkan itu. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kasih saudara. Kasih itu berbeda dengan kecenderungan kita saudara sebagai manusia. Kasih itu mengharapkan seseorang itu berubah, bukan dihukum. Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia ini saudara ya, ketika orang lain itu berbuat salah pada kita, maka saudara di dalam hati ini ingin dia itu mendapatkan hal yang setimpal. Kalau bisa dia juga dihukum. Saudara, yang kemarin di doa pagi saya cerita ya, satu kali saya dan istri itu naik mobil gitu saudara ya. Lalu kemudian di malam hari kami mobil itu pelan-pelan aja ya, disalip sama sepeda motor ngebut, knalpotnya blong lagi gitu ya. Lewat samping kami. Sudah lewat ya gak apa-apa saudara ya, ya sudah kamu cepet gak apa-apa. Balapnya dari kiri lagi. Sudah gitu diangkat bannya saudara ya. Lalu refleks ya, semua itu langsung bilang mudahan. Mudahan apa saudara kira-kira ya? Sesuatu yang buruk pastinya gitu ya.
Ketika kita berharap habis ini akan terdengar suara rem dan suara tabrakan gitu ya, biar kapok dia. Kita tentu mengharapkan sebuah kejahatan itu terbalaskan dan kita puas. Tapi sebaliknya saudara, Tuhan kita tidak. Tuhan itu justru mengharapkan kejahatan itu berubah. Orang yang jahat itu bertobat, orang yang jahat itu kembali baik saudara, atau melakukan apa yang baik. Ini harapan Tuhan. Saudara, saya membaca kitab Yunus dan saya sangat relate sekali dengan ajaran Tuhan Yesus ini. Saudara, kisah kitab Yunus ini singkat, tapi merupakan kisah yang menarik. Saudara. Para ahli bahkan sering menyebutkan bahwa apakah kitab Yunus ini adalah kisah pertobatan bangsa Niniwe atau kota Niniwe, atau kisah pertobatan Yunus. Bisa dilihat dari dua sisi. Saudara. Kenapa saudara? Karena Yunus adalah seseorang yang sangat membenci Niniwe dan orang-orang di dalamnya. Orang Niniwe yang jahat kepada bangsa Israel, yang kejam kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Tuhan bilang Yunus pergi ke Niniwe, kabarkan kepada mereka, kalau mereka tidak mau bertobat mereka akan dihukum. Yunus tidak mau, saudara. Karena Yunus tahu, kalau Yunus datang kasih kabar itu mereka bertobat, mereka nggak jadi dihukum. Yunus punya hati kalau bisa mereka itu dihukum biar kena batunya gitu ya. Saya sudah terlalu sakit, saya sudah dijahati sedemikian rupa. Kalau bisa dia itu nggak usah diselamatkan, nggak usah ditobatkan. Yunus lari ke Tarsis saudara, berlawanan dengan perintah Tuhan. Tapi Tuhan beda dengan Yunus. Tuhan tahu mereka jahat, tapi Tuhan tidak ingin mereka dihukum. Tuhan ingin mereka bertobat, mereka berubah. Tuhan mengasihi mereka. Akhirnya Yunus kita tahu dikembalikan lewat ikan saudara ya. Sampai ke kota Niniwe pun Yunus masih enggan saudara. Dia sampaikan kalimat yang begitu singkat. 40 hari lagi kota Niniwe akan dijungkir balikan. Tapi tidak ada kalimat bahwa kalau kamu bertobat kamu selamat. Dia tidak mau saudara orang Niniwe ini selamat, diampuni, dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Sekalipun kalimatnya itu hanya ancaman, orang Niniwe tetap bertobat. Dan apa yang Yunus lakukan? Dia marah sekali saudara. Dia bilang lebih baik aku mati daripada orang jahat itu diampuni. Lebih baik aku mati daripada orang itu dikasihi Tuhan. Dia ngomong ke Tuhan, dia gak senang. Dia bilang Tuhan cabut saja nyawaku. Daripada aku harus lihat orang jahat itu diampuni oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi saudara? Tuhan itu kasih gambaran saudara dengan cara menumbuhkan pohon di atas kepala Yunus yang melindungi dia dari matahari. Yunus melihat kota itu dari kejauhan saudara, hatinya panas karena ada orang jahat dikasihi Tuhan. Namun saudara ketika ada pohon jarak saudara yang melindungi kepalanya dari panas matahari, dia senang, lumayan lah gitu ya. Panas hatinya agak turun sedikit karena ada pohon itu melindungi kepalanya. Tapi Tuhan kemudian dengan penentuannya pohon jarak itu mati saudara. Seketika itu saudara ya ada ulat dan di hari yang sama pohon itu mati. Lalu Yunus mulai marah saudara. Kenapa? Sudah hatinya panas, sekarang pohon jaraknya hilang dan sekarang kepalanya kena panas matahari. Dia teriak lagi, udah lebih baik aku mati saja. Dia tidak rela Tuhan mengasihi orang berdosa. Tuhan mengasihi orang jahat. Lalu Tuhan mengatakan, pantaskah engkau marah? Kalau pohon jarak saja yang hari ini hidup, besok dia hari ini juga dia mati, engkau bisa marah. Terlebih Tuhan, maksudnya itu seharusnya tidak pantas gitu dia marah. Tuhan ini punya ciptaan manusia yang berdosa. Tuhan tidak pengen menghukum mereka, Tuhan ingin mengasihi mereka. Itu kerinduan Tuhan. Saudara, menariknya kisah ini ditutup dan menantang kita menjadi seperti Yunus melihat ini. Apakah kita punya hati yang melihat orang jahat dan ingin orang itu dihukum, atau kita melihat orang jahat dan mengasihi mereka dan rindu mereka bertobat? Kisah ini ditutup saudara dengan ending yang kita tidak tahu Yunus memilih menjadi seperti apa. Tapi ini menjadi tantangan buat kita. Tuhan mengajarkan kita, kasihi bahkan musuhmu, orang yang berbuat jahat kepadamu. Karena kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kasih itu membalas kejahatan dengan apa yang baik, dengan kebaikan. Inilah seharusnya saudara yang wajar.
Tapi hari ini dianggap tidak wajar. Yang wajar adalah orang jahat balas jahat, orang pukul balas pukul. Bahkan celakanya hari ini orang tua mengajarkan demikian kepada anak-anaknya. Kalau kamu dipukul di sekolah, balas pukul orang yang pukul kamu. Kita mengajarkan hal yang keliru. Pembalasan itu hak Tuhan atau hak daripada penegak hukum. Ada orang bilang, kalau lapor ke polisi percuma. Penegak hukum kita korup, penegak hukum kita tidak adil. Saudara, Tuhan sudah percayakan mereka untuk menegakkan keadilan. Kalau mereka tidak adil, maka kita masih punya hakim yang pasti adil, yaitu Tuhan. Kita tidak perlu menjadi hakim, saudara. Yang Tuhan inginkan adalah kita mengasihi mereka, bukan membalas kejahatan setimpal dengan kejahatan mereka. Biarlah itu menjadi tugas penegak hukum, bahkan Tuhan yang memiliki hak untuk membalas. Nah, saudara, inilah seharusnya kewajaran yang hari ini dianggap tidak wajar. Lalu yang kedua, saudara, ajaran Tuhan Yesus ini bicara tentang mengasihi itu adalah mengasihi tanpa pandang bulu, tanpa lihat siapa dia. Pasal 5 ayat 34 berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Wah, ini kayaknya wajar, saudara ya. Saya sering dengar sekali orang bilang, kalau kamu baik sama saya akan baik, bahkan lebih baik dari kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya akan jahat, bahkan lebih jahat dari kamu. Wah, dan dia merasa bangga dengan kalimat itu, saudara, dengan prinsip itu. Nah, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi waktu itu mengajarkan demikian. Kita mengasihi sesama. Sesama itu siapa, saudara? Bisa sesuku kita. Tapi kalau sesuku kita pun jahat, sesuku kita berkhianat, misalnya ada pemungut cukai, saudara ya, mereka anggap itu sesuku tapi berkhianat, jahat, ini boleh dibenci, ini boleh tidak dikasihi. Makanya kasihi yang baik saja kepada kita, kasihi orang yang mengasihi kita, dan benci orang yang jahat, orang yang pernah melukai kita, bencilah mereka. Nah, saudara, apa yang diajarkan ahli Taurat di sini, saudara? Bahwa kita boleh membenci musuh, pilih-pilih dalam mengasihi. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kasih itu tidak boleh pilih-pilih. Kasih itu tidak boleh pandang bulu. Saudara, dari mana ahli Taurat dapat ayat ini, saudara? Imamat 19 ayat 18 sebenarnya, saudara ya. Kalau kita buka Alkitab elektronik, kita ada tanda bintang di situ, saudara ya. Saudara bisa klik dan muncul ayat rujukannya. Nah, itu lari ke sini, saudara, Imamat 19. Lalu di sana dikatakan demikian, saudara. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam. Boleh disimpulkan ini mengasihi. Oke lah, saudara, misalnya gitu ya. Terhadap orang-orang sebangsamu, sesamamu, pada waktu itu ahli Taurat sebut sesamamu, saudara. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Menariknya, saudara, tidak ada kalimat bencilah musuhmu. Loh, dari mana tambahan ini? Ternyata tambahan ini adalah kesimpulan mereka, saudara. Karena di ayat 18 tadi ditulis, kasihilah orang-orang sebangsamu, berarti kalau bukan sebangsa, kalau bukan sesama, maksudnya sesama orang Yahudi, maksudnya mereka yang tidak berkhianat, mereka yang baik pada kita, ini sesama. Kayaknya pernah orang Yahudi pernah tanya, siapakah sesamaku manusia gitu ya. Jadi dia beda-bedakan orang Samaria, orang suku lain. Tapi kalau bukan sebangsa kita, maka kita boleh membenci. Loh, ayat ini ditafsirkan gini, saudara, dan mereka ajarkan itu sebagai sebuah kewajaran. Kasihi orang yang baik sama kita, kasihi orang sebangsa kita. Orang di luar itu boleh dibenci. Padahal tidak ada, saudara, kalimat ini membenci musuh. Tapi mereka menyimpulkan karena Tuhan menyuruh kita tidak membalas dan tidak menaruh dendam pada orang sebangsa, maka boleh nih menuntut balas dan menaruh dendam pada orang bukan sebangsa. Tuhan perintahkan kasihi sesama manusia yang baik pada kita, tetapi yang tidak baik pada kita itu boleh dibenci berarti. Saudara, mereka menambah-nambahin, saudara, sehingga ayat ini berarti berbeda, saudara. Mereka bukannya mendorong orang mengasihi, tetapi justru mendorong orang membenci. Ini dijadikan sebuah kewajaran pada waktu itu. Wajar kalau kita membenci orang yang jahat sama kita. Wajar kalau kita membenci bukan sebangsa kita.
Sedangkan yang seharusnya wajar saudara, yaitu ayat-ayat ini menjadi tidak wajar. Kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak wajar, ini orang aneh kalau bisa lakukan ini. Padahal itu yang benar, itu yang wajar. Saudara, mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Inilah perintah Tuhan, saudara. Ketika kita dilukai, ketika kita dijahati, kasih itu tidak membatasi diri, saudara. Oh, kalau yang melukai, menjahati saya tidak mau mengasihi. Oke, saya tidak membalas dia dengan kejahatan. Tadi kan yang poin 1, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya sudah lakukan itu. Tapi kalau suruh mengasihi, saya tidak mau. Sudah cukup saya tidak balas dia jahat dengan jahat. Tapi saya tidak mau mengasihi dia. Mendoakan apa lagi gitu ya. Justru doa saya adalah supaya dia dihukum oleh Tuhan gitu ya. Bukan oleh saya tapi oleh Tuhan. Nah di sini berbeda, Tuhan Yesus ajarkan apa? Kasihi dan doakanlah. Bukan doa supaya dia mendapatkan hukuman, tapi doa supaya dia mendapatkan pertobatan. Sehingga dia bisa menjadi pribadi yang baik. Saudara, ini dianggap sebagai sebuah, ini tidak wajar, ini kalau ada orang begini malah aneh. Itu yang diajarkan saudara. Yang benar adalah membenci. Saudara, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih itu memberi kepada siapapun juga. Tanpa pandang dia baikkah sama kita, jahatkah sama kita. Itulah ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Saudara, perbedaan kasih kita dengan kasih orang yang tidak percaya saudara adalah kasih orang tidak percaya itu berdasarkan respon orang lain kepada kita. Kalau orang lain baik, kita baik, itu kasih orang yang tidak mengenal Tuhan saudara. Dia meresponi sikap orang lain. Kalau saya berbuat baik, saya juga dibalas baik, saya balas lagi baik, itu berdasarkan respon. Tapi bedanya kasih kita dengan mereka adalah, kasih kita itu bukan karena respon mereka, saudara. Kasih kita itu didorong oleh karena kasih Allah kepada kita. Kita ini sudah menerima kasih. Kasih yang terbesar adalah ketika kita jahat, Tuhan tidak balas kejahatan kita itu dengan hukuman, tapi dia balas kejahatan kita itu, dia datang ke dalam dunia. Dia berikan hidupnya, supaya kita ini tidak menerima hukuman itu. Supaya Tuhan Yesus yang menerima hukuman itu. Dan kita diselamatkan. Ini kasih yang Tuhan Yesus berikan. Lalu apa saudara? Sikap kita. Saudara? Karena kita sudah menerima kasih ini. Maka kita mau mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Tidak peduli orang lain itu bagaimana. Kita mengasihi bukan karena sikap dia kepada kita. Tapi kita mengasihi karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Ini bedanya kasih Tuhan. Kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan kasih orang dunia ini saudara. Sehingga saudara, ayat-ayat berikutnya menjadi semakin jelas saudara. Ayat berikutnya itu bicara tentang bagaimana kita menyaksikan kasih itu. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat maupun orang baik. Bapa di surga itu gak pandang bulu saudara. Kamu mau jahat mau baik tetap dapat matahari. Kamu mau jahat, mau baik, tetap dapat hujan. Tetap dapat udara. Tuhan itu kasihnya tidak pandang bulu. Saudara. Dia bahkan mengasihi mereka yang mau bertobat, saudara, diampuni dosanya. Dia mengasihi tidak pandang siapa engkau. Lalu kalau kita mengasihi pilih-pilih, maka kita sebenarnya sedang menyaksikan siapa? Apakah kita benar-benar anak-anak Bapa di sorga kalau hidup kita ini sama dengan dunia ini? Orang dunia mengasihi orang yang mengasihi dia juga. Tapi Bapa kita berbeda. Bapa kita kasihnya tidak pandang bulu. Kasih yang mengasihi siapapun mereka. Sehingga saudara, perintah Tuhan Yesus ini mendorong kita untuk bersaksi. Kalau kasih kita hanya seperti kasih dunia ini, maka kita tidak menjadi saksi buat Tuhan kita. Hanya kalau kita berbeda. Yaitu ketika kita mengasihi tanpa memandang siapa mereka. Dilanjutkan dengan kalimat, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Pemungut cukai juga berbuat demikian. Tidak usah butuh orang yang percaya Yesus, saudara, mengasihi orang yang mengasihi kita. Itu mereka juga tahu. Tapi kita menyaksikan Bapa kita di sorga yang kasihnya itu tidak pandang bulu. Bahkan musuh pun dikasihi. Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatanmu?
Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Saudara, kita didorong menjadi saksi Kristus yang berbeda dengan dunia ini. Jangan sampai orang bilang, oh Kristen sama aja kok. Dipukul, balas mukul. Oh Kristen sama aja kok. Hanya memberi salam kepada teman-teman mereka. Oh Kristen sama saja kok. Hanya mengasihi, hanya membantu kepada orang yang baik sama mereka. Pada kenalan mereka. Tetapi kita berbeda. Kita meneladani Kristus, meneladani Tuhan, saudara. Pertama meneladani Bapa kita di sorga, saudara. Yang baik kepada semua orang. Sabar, saudara, menantikan mereka bertobat. Dan saudara, ayat ini menariknya ditutup dengan kalimat, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga sempurna. Saudara, banyak orang bilang, wah ini Musa ngomong di mimbar, ini idealis gitu ya. Ini tidak mungkin dilakukan. Ini susah dilakukan. Tapi saudara, inilah perintah Tuhan. Tuhan menetapkan standar hidup orang percaya itu adalah seperti Bapa di sorga yang sempurna. Saudara, kita itu perlu standar, saudara. Perlu saudara ya? Target. Tuhan menginginkan dalam hidup ini, tujuan hidup kita adalah menjadi sempurna. Seperti Bapa di sorga. Tapi bagaimana mungkin kita sempurna seperti Bapa di sorga? Karena kita tidak bisa melihat Bapa di sorga itu. Nah, bersyukur saudara, kalau Bapa di sorga itu punya pribadi yang terlihat, yaitu Tuhan Yesus. Makanya saudara, dalam ajaran Kristen itu ada ajaran tentang kita itu mau serupa Yesus. Serupa kasih, serupa hatinya, serupa matanya, serupa karakternya. Gambaran Bapa yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan di dalam Yesus. Sehingga masuk akallah kalimat ini. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di sorga. Seperti yang Yesus contohkan selama dia hidup di dalam dunia. Sehingga saudara, target kita dalam dunia ini, dalam hidup adalah menjadi seperti Yesus. Lalu kita berkata, waduh Tuhan Yesus ya bisa lah. Tapi saya bukan Tuhan Yesus. Tidak mungkin saya mencapai standar itu. Tapi saudara, kalau kita tidak punya standar lebih bahaya. Kemana kita bertumbuh? Ke arah mana kita bertumbuh? Kita mau menuju kemana sih dalam hidup ini, dalam pertumbuhan kita? Tuhan memberikan kita target yang jelas, serupa Kristus, sehingga kita bisa sempurna seperti Bapa. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa kita terbatas, kita penuh kelemahan, kita sering jatuh dalam dosa? Tahu sekali, saudara. Oleh karena itu, saudara ya, ada pribadi ketiga, yaitu Allah Roh Kudus, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita dorongan, yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita arahan, sehingga kita mampu untuk melakukan hal-hal yang dianggap oleh orang dunia ini tidak wajar. Tetapi itu benar, saudara. Saudara, hari ini maukah kita, saudara, menjadi pribadi yang melakukan ajaran Tuhan Yesus, yaitu tentang kasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itulah kasih itu. Tapi balas dengan kebaikan. Bahkan doakan musuh-musuh. Yang kedua, saudara, maukah kita menjadi serupa Kristus, yaitu mengasihi tanpa syarat, bahkan musuh-musuh kita mau mengasihi. Saudara, inilah kasih itu. Kasih yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi apa yang baik, mengharapkan mereka bertobat, mendoakan mereka, dan kasih yang tidak bersyarat. Saudara, hari ini mungkin kita mendendam dengan seseorang. Entah itu pasangan kita, entah itu anak saudara kita, mungkin orang-orang di kantor kita. Biarlah hari ini firman Tuhan untuk ingatkan kita, kasihi mereka, doakan mereka, supaya mereka berubah. Dan apa yang jahat yang mereka lakukan, jangan balas dengan apa yang jahat, tapi lakukan apa yang baik, apa yang benar, lakukan itu sebagaimana ajaran firman Tuhan. Dan kasihilah mereka, saudara, bantulah mereka, karena kasih tidak memandang apakah mereka musuh, apakah mereka teman. Kasih itu, kasih yang tidak memandang bulu. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi kami sekalipun kami berbuat jahat. Ajar kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan justru dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ajar kami untuk bahkan aktif mengasihi
bukan hanya teman, sahabat, tapi bahkan musuh-musuh kami. Tuhan, kami tidak tahu ini tidak mudah, tapi kami tahu hanya dengan demikianlah kami menjadi saksi Tuhan. Hanya dengan demikianlah kami berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dan kami menyaksikan Tuhan kami, Tuhan yang kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang jahat. Tuhan, bantulah kami melakukan ajaran-Mu ini. Kami tahu tidak mudah. Mungkin ada di antara kami yang sudah jauh terjerumus dalam kebencian. Tuhan, hari ini biar kami mengambil langkah kecil pertama kami. Kami mau mengakui bahwa kami berdosa, telah mendendam kepada mereka. Biarlah ini menjadi langkah pertama kami. Kami mau mendoakan mereka. Mendoakan apa yang baik terjadi dalam hidup mereka. Satu perubahan, satu pertobatan dalam diri mereka yang telah berbuat jahat kepada kami. Tuhan, tolonglah kami jadi saksi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.